Saat Ji Hyuk membuka pintu, dirinya merasakan kalau tempat itu terlalu sunyi, apakah tidak ada seorang pun. Tapi Jin Hyuk sangat terkejut, seperti yang dirinya perkirakan seseorang sudah sampai duluan sebelum dirinya. Jin Hyuk tahu semua manusia berubah ketika di mana dunia juga mulai berubah. Tapi jarak dari ekspektasi dan kenyataan lebih lebar dari yang dirinya perkirakan. Karena sekarang manusia lebih berani, dan dirinya yakin orang-orang mencari relik-relik di museum ini. Karena di museum ini ada relik yang diinginkan Jin Hyuk, yaitu The Great Map of Korea. Semua orang sangat menginginkan peta kuno itu karena mengandung informasi tentang Tower of Trials. Peta itu memberitahukan keberadaan labirin dan reruntuhan dan keberadaan jenis item bahkan monster apa saja di sana. Siapa orang yang tidak ingin memiliki relik sebagus itu? Sayangnya peta hanya berisikan informasi sampai lantai 10 saja. Tetapi itu sudah lebih cukup untuk semua orang menjadi lebih semangat, hanya itu mungkin saat ini yang orang-orang inginkan, tanpa mengetahui kalau relik yang lebih penting tersembunyi di balik lumpur. Lalu di dalam ruangan banyak sekali orang yang sudah berkumpul dan bertarung untuk memperebutkan relik yang di sana. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dan memerintahkan semua orang untuk berhenti dan diam. Kita sebut aja seseorang ini sebagai pengacau. Tentu saja tidak semua orang yang berada di situ takut kepadanya. Seseorang mengancam ke si pengacau akan memukulnya dengan palu apabila dia macam-macam. Si pengacau merasa dirinya diremehkan dan dirinya pun mengeluarkan skillnya. Ia merubah tangannya seperti batu dan meminta agar peta itu diberikan kepadanya. Lalu muncul seorang kakek tua. Dan kakek tua itu pun juga meminta peta yang diincar si pengacau. Kakek tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Min Jong-woo. Namun si pengacau itu langsung berkata dengan kasar, "Hei kau kakek tua sialan, lebih baik kau pergi dari ruangan ini. Jika tidak aku akan mematahkan lehermu." Dan si kakek menjawab, "Mana yang lebih cepat, dirimu mematahkan leherku atau diriku yang lebih dahulu membakarmu sampai hangus?" Lalu kakek Min merapalkan sihir api di tangannya dan langsung meleparkannya pada si pengacau itu. Hingga si pengacau itu terbakar hingga mati menjadi abu. Ternyata kakek Min tidak sendirian. Dirinya bersama dengan seseorang yang bernama Yuri. Dan sepertinya Yuri sudah mengamankan beberapa relik yang diincar orang-orang. Dan saat di mana Yuri berada, Yuri pun mengeluarkan patung prajurit Anubis dan memanggilnya untuk keluar. Setelah munculnya prajurit Anubis, Yuri pun berkata, "Siapapun yang bergerak mulai dari sekarang akan dianggap sebagai musuhku. Prajuritku akan memakan apabila kalian melawan." Semua orang ketakutan dan memutuskan untuk menyerah dalam perebutan peta itu. Saat Yuri sudah senang melihat semua orang yang menyerah, tiba-tiba Jin Hyuk masuk ke ruangan itu. Akhirnya Jin Hyuk sampai pada ruangan itu dan berkata mereka semua benar-benar menghancurkan tempat ini dan orang-orang tidak ada yang menghormati artefak yang bersejarah. Tapi untungnya ini tidak sobek. Yuri sangat marah saat melihat Jin Hyuk tidak menuruti perintahnya. Ia memerintahkan kepada prajuritnya untuk segera menyerang Jin Hyuk. Prajuritnya pun langsung melempar tombaknya pada Jin Hyuk. Tetapi Jin Hyuk menangkisnya dengan satu tangan saja. Lalu tombak itu menghantam lantai dengan sangat keras. Tentunya semua orang terkejut melihat apa yang dilakukan Jin Hyuk, terlebih lagi tangannya tidak terluka sama sekali setelah menerima serangan yang terlihat kuat dari prajurit Anubis itu. Jin Hyuk memaklumi reaksi orang-orang karena mereka semua tidak tahu stat miliknya. Lalu Jin Hyuk mengejek Yuri dengan mengatakan, "Apa yang akan dirimu lakukan sekarang? Senjata milik anjingmu itu sudah hilang." Kemudian Yuri membuka ranselnya dan mengeluarkan patung prajurit miliknya. Yuri pun berkata, "Apakah Jin Hyuk menyukai ini? Karena ini akan menghapus senyuman di wajah dirimu." Jin Hyuk berpikir ternyata Yuri bukan player yang biasa-biasa saja. Melihat Yuri mampu mengaktifkan 5 relik sekaligus, samanya seperti kakek Min si pengguna sihir api itu. Ternyata banyak player berpengalaman lebih dari yang dirinya kira. Jin Hyuk berkata kalau Yuri tidak bersikap buruk, mungkin dia berada di antara yang menakjubkan atau di antara yang biasa-biasa saja. Mendengar itu, Yuri mengatakan kalau Jin Hyuk seorang yang penuh dengan omong kosong saja. Jin Hyuk berkata kalau begitu dirinya akan memberikan demonstrasi. Dirinya mengerti saat perbedaan skill terlalu jauh akan sulit diperhatikan. Kalau begitu dirinya akan menunjukkan kepadanya betapa jauh perbedaan kekuatan antara kita. Jin Hyuk mengeluarkan artefak The Pain Tree and Tiger. Penguasa gunung sudah muncul. Seekor harimau besar muncul dari artefak tersebut. Dan Jin Hyuk memerintahkan harimaunya untuk memakan semua prajurit Anubis. Perbedaan kekuatan antara mereka sangat jelas. Dan dalam sekejam semua prajurit Anubis dikalahkan. Melihat keganasan artefak milik Jin Hyuk, membuat Yuri tak percaya. Karena dirinya sudah banyak mendengar semua tentang macam relik, tapi dirinya tidak pernah melihat yang seperti ini, dan kekuatan sihir yang dipancarkan terasa seperti merobek kulitnya. Dirinya yakin tidak akan bisa mengalahkan Jin Hyuk, padahal Yuri yakin dirinya tak terkalahkan. Namun bagaimana mungkin diriku dikalahkan dan siapa sebenarnya orang ini? Kemudian Jin Hyuk menghampiri Yuri dan meminta Tutankhamun Mask. Yuri berkata benda itu tidak dapat digunakan di Korea. Apa yang akan Jin Hyuk lakukan dengan benda itu? Kemudian Jin Hyuk memberikan sinyal kepada harimaunya untuk mendekat dan menakuti Yuri. Akhirnya Yuri pun ketakutan dan lalu memberikan relik itu kepada Jin Hyuk.
Dengan ini dirinya sudah mendapatkan relik kedua yang dirinya perlukan. Lalu Yuri menyinggung soal grid map. Jin Hyuk teringat kembali dan berencana ke ruangan di mana relik itu berada. Jin Hyuk menyuruh harimaunya untuk berjaga dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Jin Hyuk merasa kalau dirinya sudah siap dan waktunya untuk mendapatkan skill terhebat dalam Tower of Trials. Kemudian sang kakek Min penasaran dengan apa yang terjadi dengan Yuri. Namun tiba-tiba Jin Hyuk sudah berada di dekat kakek Min. Siapakah orang ini dan bagaimana orang ini bisa sampai ke sini? Apakah mungkin orang ini telah mengalahkan Yuri? Jin Hyuk berkata sepertinya ini penghalang bintang 1. Kakek Min menyebut dirinya tidak pernah melihat penghalang yang seperti ini sebelumnya. Serangan fisik dan sihir tidak berguna terhadapnya. Lalu Jin Hyuk pun menyentuh penghalang tersebut. Dirinya ingin mencari titik di mana aliran sihirnya menyimpang. Setelah beberapa saat dirinya menemukan kalau sandinya adalah Charpo, tapi Jin Hyuk tak langsung memberitahukan sandi itu pada kakek Min. Jin Hyuk hanya mengatakan pada kakek Min kalau dirinya tahu cara untuk melumpuhnya penghalang ini. Tapi dengan satu kondisi, untuk melemahkan penghalang kakek Min harus terus menggunakan sihir apainya. Kakek Min bertanya untuk berapa lama. Jin Hyuk menjawab sampai dirinya masuk mengumpulkan relik dan sampai keluar lagi. Kakek Min berkata jadi dirinya harus berada di luar dan terus merapal sihir. Sementara Jin Hyuk berada di dalamnya. Jin Hyuk berkata dirinya tidak dapat menggunakan sihir serangan yang dapat melemahkan penghalangnya. Dirinya tahu kalau ini sangat sulit untuk dipercaya. Tapi ini satu-satunya cara. Karena pagi akan segera tiba. Kita tidak dapat pergi dengan hanya tangan kosong saja. Dirinya akan memberikan kakek Min peta kuno itu dan dirinya akan mengambil relik yang lain. Bagaimanapun kakek Min melihatnya, kakek Min hanya ada satu kesimpulan. Dirinya tidak punya pilihan selain setuju dan mempercayai Jin Hyuk. Dirinya hanya meminta agar Ji Hyuk menepati janjinya. Jin Hyuk berkata dirinya berjanji akan memberikan petanya pada kakek Min karena dirinya tidak ingin bermusuhan dengan player yang menggunakan sihir. Dan kakek Min pun terpaksa menurutinya. Kemudian kakek Min bersiap dengan sihir apinya lalu menyerah penghalang itu dengan sekuat tenaga. Jin Hyuk masuk. Dengan mudah menggunakan sandi yang dirinya ketahui sebelumnya. Setelah sampai di dalam terlihat banyaknya relik yang belum tersentuh sama sekali. Tidak seperti lantai sebelumnya. Sepertinya tidak ada orang di sini. Namun di luar dugaan ternyata ada satu relik yang menghilang. Sepertinya orang itu pergi setelah mengambil reliknya. Dan pastinya orang itulah yang memasang penghalang tersebut. Orang itu menyelinap masuk dan keluar secara diam-diam saat semua orang sibuk bertarung satu sama lain. Terlihat orang itu berusaha menghindari resiko apapun. Tetapi dirinya yakin kalau orang itu tidak tahu tentang apa yang dirinya akan kerjakan. Relik yang orang itu ambil hanyalah relik di kelas 2 saja. Dan unik skill ini hanya untuk dirinya saja. Ini adalah potongan terakhir untuk menciptakan skill terhebat. Bahan-bahannya adalah The Persian Ritual Mold dan Tutankhamun Mask. Saat menggabungkan keduanya sebuah notifikasi muncul. Di saat relik itu cocok untuk digabungkan. Dan di saat yang sama bila dirinya ingin terus dilanjut dirinya harus membayar harga yang pantas. Muncul notifikasi ketiga relik bereaksi. Jin Hyuk berhasil menggabungkan semua relik tersebut. Dirinya mendapatkan relik Eye of the Truth. Dengan relik ini, Jin Hyuk dapat melihat informasi player lain dan dapat mengetahui apakah seseorang berkata jujur atau berkata kebohongan. Tetapi hanya dapat digunakan 3 kali dalam sehari. The Eye of Truth adalah paling yang terbaik dari relik sejenisnya yang berjumlah 5 buah. Tapi ada alasan lain dirinya datang ke sini. Muncul notifikasi Hidden Quest. Jin Hyuk berhasil menggabungkan relik dengan grade B ke bawah untuk menciptakan relik grade S. Jin Hyuk berhasil memenuhi semua persyaratannya. Dirinya dapat mengcopy dan menyimpan semua skill di dunia ini. Kemudian menggabungkan skill untuk menciptakan skill yang lebih kuat. Ini adalah senjatanya yang akan menjadi yang terkuat di Tower of Trials. Jin Hyuk mendapatkan skill Fusion Memory of the World diciptakan. Kakek Min memanggil Jin Hyuk dan berkata, "Bila kau sudah selesai, maka segeralah kau keluar." Dirinya sudah tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Jin Hyuk menggunakan kesempatan ini untuk mengcopy skill kakek Min. Sepertinya untuk bisa melakukan itu dirinya hanya perlu membuat kakek Min kesal. Jin Hyuk berkata sejujurnya dirinya tidak memerlukan kakek Min dari awal karena diriku dapat dengan sangat mudah untuk melewati penghalang itu dengan sandi yang diriku dapatkan. Kakek Min tidak melakukan apapun untuk melemahkan penghalang itu. Kakek Min terus menyerang penghalang itu tanpa meninggalkan goresan. Dia hanya membuang-buang mananya saja. Dengan ini kakek Min hampir kehabisan mana. Sekarang untuk berjaga-jaga hal selanjutnya yaitu membuat kakek Min kesal saja. Karena dirinya sudah mengetahui semua tentang tower seperti membalikan telapak tangan, jadi peta ini yang berisi tentang informasi sampai lantai 10 tidak akan berguna bagi Jin Hyuk. Tapi bukan berarti dirinya hanya akan memberikan peta ini dengan begitu saja. Kakek Min terkejut melihat Jin Hyuk yang akan membakar peta itu. Jin Hyuk berkata seperti yang sudah dirinya katakan, dirinya tidak lagi membutuhkan peta ini. Dengan peta ini semua orang dapat mencari apapun sampai lantai ke-10. Yang akan membuat keuntungan dirinya beresiko di kemudian hari. Kalau begitu hal yang terbaik adalah melenyapkan semua kemungkinan. Kakek Min pun sangat kesal dengan apa yang dilakukan Jin Hyuk. Akhirnya persyaratan untuk mengcopy skill kakek Min pun berhasil dikopi. Jin Hyuk mendapatkan skill Element of Fire. Skill yang terkopi akan disimpan di dalam Memory of World. Jin Hyuk sangat puas dengan skill pertama yang dikopinya.
Tetapi kakek Min tidak terima dan akan menyerang Jin Hyuk. Jin Hyuk berkata sepertinya kakek Min salah paham dengan sesuatu di sini. Tidakkah kau tahu mengapa dirinya membakar peta itu? Jin Hyuk langsung menggunakan skill yang baru didapatnya. Kakek Min yang melihatnya tercengang dan menyadari skill itu sama dengan dirinya punya. Tetapi perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Sepertinya Jin Hyuk bukan orang biasa, orang seperti dirinya tidak akan membutuhkan peta tersebut. Jin Hyuk berkata kakek Min akan mendengarkan apa yang akan dirinya katakan dengan hati-hati. Kemudian waktu di mana Jin Hyuk sudah meninggalkan museum, dirinya mengetahui kalau ada 4 orang ranker tinggi yang mengunjungi museum ini, termasuk dirinya. Sekarang Tower of Trials menjadi kenyataan. Dirinya mengerti keinginan semua orang untuk mengurangi resiko. Dirinya harus lebih cepat daripada yang lainnya. Dirinya akan mendapatkan sebanyak mungkin skill dan ability yang dirinya bisa. Jin Hyuk berpesan kepada kakek Min dirinya akan menghubunginya lagi nanti. Sambil menunggu, dirinya ingin agar kakek Min dan Yuri segera menaikkan levelnya. Kini Jin Hyuk sudah mendapatkan bida yang cukup lumayan untuk dapat disuruh-suruh dengan sesukanya. Tetapi perjalanannya masih panjang. Dirinya harus memprioritaskan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin skill yang diriku perlukan. Karena dirinya hanya sendirian, jadi tidak mungkin dapat mengambil semua kesempatan. Tapi untuk yang paling menarik dan terpenting, semua itu akan menjadi miliknya. Tiba-tiba perut Jin Hyuk berbunyi. Dirinya sadar kalau belum makan dari kemarin. Lalu Jin Hyuk menuju ke suatu restoran dan berencana untuk makan di sana. Sesampainya di sana, terlihat di dalam restoran banyak orang-orang sedang menonton berita. Berita itu tentang kejadian di Museum Nasional Korea yang mengakibatkan 23 orang meninggal dan lebih dari 50 orang luka-luka. Kemungkinan semua orang menargetkan artefak yang disimpan di dalam museum. Kejadian serupa juga terjadi tidak hanya di Korea melainkan di semua negara. Seperti yang telah Jin Hyuk perkirakan, player di negara lain sudah mulai bergerak untuk menaiki Tower of Trials. Di televisi mereka menampilkan sebuah rekaman kamera keamanan di dalam museum. Sepertinya itu rekaman Jin Hyuk yang sedang beraksi di dalam museum. Semua orang yang melihat rekaman itu menyadari kalau itu orang yang sama yang mengalahkan Manger of Grade sebelumnya. Terlalu banyak orang yang mengenalinya. Jin Hyuk harus memikirkan sesuatu cara untuk menyembunyikan identitasnya. Pemerintah saat ini sedang menginvestigasi bangunan misterius yang disebut dengan Tower of Trials. Lalu pemerintah langsung menciptakan departemen yang disebut dengan Asosiasi Awaken yang berisi pegawai negeri yang mendapatkan kekuatan spesial. Sepertinya pemerintah merespon lebih cepat dari yang Jin Hyuk kira. Melihat bagaimana mereka langsung membuat Asosiasi Awaken, mereka pasti sudah memutuskan untuk menerima perubahan di dunia ini. Betapa cepatnya? Dirinya pikir mereka akan memakan waktu lebih lama. Lalu seseorang muncul di televisi dan memperkenalkan dirinya sebagai Ketua Asosiasi Awaken yang bernama Han Sang-jin. Ketua Han berkata, dirinya ada di sini untuk merekrut orang-orang yang sudah dibangkitkan. Semua itu tergantung akan rank yang mereka dapatkan. Asosiasi berjanji dengan gaji minimum 60 juta won dan memberikan manfaat setara pegawai negeri. Tentu saja untuk orang yang ada di dalam video adalah sebuah pengecualian. Sebagai ketua asosiasi, dirinya berjanji bila orang itu bergabung dengan asosiasi, pemerintah akan memberikan dukungan apapun yang dibutuhkannya. Terima kasih dan sampai jumpa di part berikutnya.